Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Budini Yakub dari Kroya. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda senantiasa sehat selalu serta diberkati Tuhan ya, dengan kedamaian dan berkat-berkat yang tidak pernah berkekurangan di dalam hidup Anda semua. Baik, hari ini kita akan lanjut belajar firman Tuhan dengan judul Menjauhi Kesombongan yang diambil dari Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk mohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan yang akan berbicara dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, berkati saat ini, waktu yang indah ini, kiranya Tuhan menolong memimpin kami semua dan kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernahkah Anda sombong? Mungkin kita tidak terasa ya, kita pernah sombong ya. Apa itu kesombongan? Nah, menurut kamus, kesombongan itu berasal dari kata sombong di dalam bahasa Inggris pride atau bahasa Latinnya superbia, bahasa Arab fakar, ya. Kata lainnya angkuh, takabur, arogan, congkak, tinggi hati dan besar kepala. Wow. Nah, semuanya itu merupakan perasaan emosi di dalam hati yang dapat mengacu kepada dua makna umum ya. Dalam kondisi negatif biasanya mengacu pada perasaan meningkatnya status atau prestasi seseorang yang seringkali disebut dengan keangkuhan ya. Nah, sementara dalam kondisi yang positif mengacu pada satu perasaan puas diri seseorang terhadap tindakan atau pilihannya sendiri atau terhadap pihak lain, juga terhadap suatu kelompok ya. Nah, biasanya orang-orang yang sombong itu terlihat dalam ekspresi ya, misalnya ekspresi wajah misalnya, atau gerak tubuh ya, jalannya yang menunjukkan kesombongan, atau dapat juga mengangkat dagu atau bertolak pinggang untuk menunjukkan kemenangan ya. Semuanya itu ekspresi dari kesombongan. Nah, mengapa hari ini kita belajar dengan judul Menjauhi Kesombongan ya? Karena itulah yang diinginkan Yesus ya. Pada waktu itu Yesus bersama murid-muridnya di suatu tempat di Perea. Pada saat itu Yesus dalam perjalanan terakhir kalinya ke Yerusalem. Nah, dia kembali mengulang pernyataan tentang kematian dan penderitaannya serta kebangkitannya. Ya, dalam ayat 33 dan 34 katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Nah, di dalam ayat ini Yesus itu sudah berusaha menjelaskan kepada murid-murid supaya murid-murid ingat ajaran Yesus di saat-saat akhir ketika Yesus hendak pergi ke Yerusalem. Tetapi ya, di dalam ayat 35, lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Padahal baru saja Yesus itu berbicara bahwa Yesus akan pergi ke Yerusalem dan akan menderita. Sepertinya kedua murid ini tidak peka ya dengan perkataan Yesus. Nah, rupanya murid-murid itu sedang mendapat pencobaan untuk mengutamakan diri. Lalu Yesus itu menegur dua murid itu, Yakobus dan Yohanes, karena permohonan mereka yang penuh dengan ambisi. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam ayat 38, "Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Rupanya banyak orang telah terjerumus ke dalam bahaya karena pengertian yang salah tentang kerajaan Kristus ya. Seolah-olah kerajaan Kristus itu berasal dari dunia dan sama seperti kerajaan dari penguasa dunia ini. Yakobus dan Yohanes itu di dalam benak mereka, jika Kristus bangkit, ia pasti menjadi seorang raja, dan jika ia menjadi seorang raja, rasul-rasulnya pasti akan menjadi bangsawan ya, bangsawan utama di dalam kerajaan, dan yang lain di sebelahnya. Nah, mendengar itu, rupanya ke-10 murid itu juga marah kepada Yakobus dan Yohanes. Mereka marah karena Yakobus dan Yohanes karena menginginkan tempat yang utama. Lalu pikir mereka, nah yang kami ini di mana begitu ya? Mereka marah bukan karena sulitnya menjadi murid Kristus,
tetapi karena mereka masing-masing juga berharap untuk memiliki tempat yang utama itu. Waduh, ternyata sama ya. Semua murid ingin kedudukan yang terhormat di dalam kerajaan Kristus. Nah, jadi dalam kejengkelan murid-murid itu terhadap ambisi Yakobus dan Yohanes, ketahuanlah juga bahwa masing-masing pribadi juga mempunyai ambisi sendiri ya. Nah, kemudian Kristus itu dia sangat baik, dia selalu mengajar tepat pada waktunya ya. Kemudian Yesus Kristus itu menggunakan kesempatan ini untuk memperingatkan mereka mengenai hal ini ya. Ia memanggil mereka secara pribadi untuk memberikan sebuah contoh bagi mereka mengenai kerendahan hati dan memarahi mereka ketika karena ambisi mereka itu. Ia juga mengajar mereka agar sekali-kali jangan membiarkan murid itu terpecah belah ya. Di dalam ayat 42 dikatakan, tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintahan bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Nah, bahwa umumnya kekuasaan disalahgunakan di dalam dunia ini. Mereka yang memerintah bangsa-bangsa, yang mempunyai nama dan jabatan sebagai pemerintah, memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Maksudnya, semua yang mereka lakukan dan kehendaki sama sekali bukan untuk melindungi rakyat dan menyediakan kesejahteraan bagi mereka, tetapi untuk berkuasa atas mereka. Nah, yang mereka pedulikan adalah apa yang dapat mereka peroleh melalui penaklukan mereka dan mendukung kebesaran dan kemegahan mereka, bukan apa yang mereka lakukan bagi rakyat. Tetapi Yesus berbeda. Yesus berpesan, janganlah ada di antara kamu yang berlaku demikian. Mereka yang ada di bawah kekuasaanmu harus menjadi seperti domba di tangan gembala yang melindungi dan memberi mereka makan dan menjadi pelayan bagi mereka. Nah, berbeda sekali ya. Yesus menghendaki yang berkehendak menjadi besar dan terkemuka, yang berusaha mendapatkan kemuliaan dan kekuasaan duniawi, hendaklah menjadi hamba untuk semuanya, lalu menjadi hina dan rendah di mata semua orang yang baik dan bijaksana, karena ia yang meninggikan diri akan direndahkan. Atau lebih tepat lagi, ia yang sungguh-sungguh ingin menjadi besar dan terkemuka harus bersedia untuk berbuat kebaikan bagi semua orang, harus merendahkan diri untuk melakukan berbagai pelayanan yang paling hina dan mengerjakan semua pelayanan yang paling sulit. Mereka yang melakukan tidak hanya akan dihormati dalam kehidupan yang akan datang, tetapi juga sangat terpuji di dalam kehidupan sekarang ini, karena apa yang mereka lakukan itu sangat berguna. Nah, untuk meyakinkan murid-murid dalam hal ini, Yesus memberikan contoh kepada mereka mengenai dirinya sendiri. Ya, di dalam ayat 45, bahwa anak manusia lebih dulu menyerahkan dirinya, mengalami penderitaan dan bahaya yang luar biasa, dan baru sesudah itu ia masuk ke dalam kemuliaannya. Oleh karena itu, Yesus menekankan bagaimana mungkin kamu berharap untuk masuk ke dalam kemuliaannya melalui cara yang lain, atau mengharapkan lebih banyak kemudahan dan kemuliaan daripada yang diperolehnya. Nah, Yesus sendiri mengambil rupa seorang hamba yang datang bukan untuk dilayani atau dinantikan, melainkan untuk melayani dan menanti untuk menyatakan kebaikannya ya. Kristus itu taat sampai mati demi kerajaan surga. Karena Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang ya. Yesus itu telah mati untuk keuntungan orang banyak. Yesus telah mati untuk saudara dan saya menebus hidup kita ya. Jadi kita harus berusaha untuk hidup seperti Yesus ya, yaitu rela melayani untuk kepentingan orang banyak dan bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Nah, dari ajaran Yesus ini kita tahu, pertama apa? Kita harus menjauhi kesombongan. Ya, apalagi kita mendapat kedudukan yang tinggi. Pesan Yesus apa? Di dalam ayat 43, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya.
Nah, apakah Anda semua, kalian semua mau menjadi hamba yang siap melayani? Nah, lalu yang kedua, hamba yang melayani adalah hamba yang siap menderita seperti Yesus, yang pada akhirnya menerima kemuliaan. Apakah Anda siap menanggung penderitaan dalam tanggung jawab dalam pelayanan? Semangat ya, pasti Anda bisa melakukan firman Tuhan ini. Yang terpenting kita belajar menjauhi kesombongan dan siap melakukan pelayanan dengan hati seorang hamba. Anda siap? Anda pasti bisa. Baik, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Bagaimana Yesus sudah memberi teladan bagi kami untuk tidak memuliakan diri atau supaya menjauh kesombongan, tetapi dengan setia melayani Tuhan dengan risiko apapun, supaya kami pun belajar merendahkan diri menjadi pelayan seperti yang sudah Yesus lakukan. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, diberi hati seorang hamba untuk dapat melayani sesama kami untuk kepentingan banyak orang dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapak, berkati semua orang yang sudah belajar firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan berkati-Mu.